tempat tidur aku itu pas banget di depan TV ya teman-teman. Pas banget. PC-nya itu perfect, yaitu badannya kurus, cantik, masih muda gitu. Pertama kesini nggak bisa bahasa, 1 bulan di rumah majikan di interminit. Hari ini si bocil lagi libur sekolah ya. Pokoknya masya Allah banget kalau si bocil itu libur sekolah udah semua mainan dikeluarin kayak seperti kapal pecah ya rumahnya. Wah pokoknya itu tempat tidur aku juga menjadi tempat mainan. Pokoknya kalau menjaga anak itu ya begini ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali bersama Reti ya. Ini aku lagi beresin mainan si bocil. Pokoknya kalau si bocil lagi libur sekolah itu mainan itu semua dikeluarin. Terus rumahnya itu kayak kapal pecah ya. Kalau si bocil libur itu rumah kayak nggak bisa bersih ya, karena semuanya itu mainan si bocil teman-teman. Pokoknya kalau jaga anak ya begitulah. Yang penting anak momongan kita itu diam, ya udah mainan semua dikeluarin nggak masalah. Kalau ntar kita larang gitu kan pastinya anaknya akan teriak-teriak, terus kitanya juga akan emosi gitu ya. Kan hari ini si bocil itu lagi les, ada les 1 jam, tapi yang mengantar itu maminya karena maminya libur. Jadi hari ini yang mengantar maminya. Biasanya kalau maminya kerja ya aku yang mengantar. Sebenarnya kalau les 1 jam di mall itu nanggung banget, karena tempatnya itu juga nggak jauh dan juga nggak deket gitu ya dari tempat aku. Tapi waktu 1 jam itu kayak mepet banget, karena kalau aku tinggal pulang itu baru istirahat nyampe rumah, di rumah sekitar 15-an menit aku harus balik lagi. Tapi kalau aku tunggu kan tempatnya di mall itu nggak ada tempat duduk, otomatis aku harus jalan-jalan ya, jalan-jalan ke mall itu gitu ya. Dan kalau jalan-jalan itu pasti ada godaannya apa, kalau melihat barang yang sekiranya cocok di mata gitu kan, pasti cewek itu akan mengeluarkan duit gitu ya. Pokoknya kalau si bocil les 1 jam itu nanggung banget ya kalau aku itu ya, karena tempatnya itu juga nggak jauh dan juga nggak deket, jadi nanggung banget. Dan tapi alhamdulillah ini tadi diantar sama majikanku. Kalau hari Sabtu itu terkadang majikanku itu libur, terkadang enggak ya. Ini tempat tidur aku ya teman-teman. Ini ukurannya kalau nggak salah itu 90. Ini kecil banget. Tapi dulu itu aku tidurnya bersama si bocil ya, pada waktu si bocil masih umur 3 tahun sampai 5 tahun kalau nggak salah. Itu aku tidurnya sama si bocil di tempat yang ini, kepala aku yang di sini dan kepala si bocil yang di sana karena tempatnya sempit. Dan ini tempat tidur aku itu pas banget di depan TV ya teman-teman, pas banget di depan TV. Itu TV-nya, dan ini meja makan, dan ini tempat tidur aku. Tapi aku meskipun tidur di ruang tamu itu alhamdulillah nyaman banget. Dan ini mungkin videonya agak silau ya, karena di sana itu di luar ada matahari. Tapi aku nyaman banget ya, karena kalau malam itu aku bisa melihat review malam itu bagus banget. Ini kalau malam mau tidur itu aku selalu melihat di jendela itu bagus banget, karena kalau malam itu semua lampu flat itu kan menyala, jadi reviewnya itu bagus banget. Dan ini yang di luar itu dikasih, yang di balkon itu tanaman sedikit, dan itu kura-kuranya juga ditaruh di situ.
Pokok meskipun tempat tidur aku kecil dan tempatnya itu di ruang tamu, tapi aku merasa nyaman banget karena meskipun aku tidur di sini, kalau malam waktunya tidur itu ya semuanya TV dimatiin, semua tidur di kamarnya masing-masing. Dan kalau pagi kalau aku belum bangun itu juga semuanya nggak berisik gitu ya. Pokoknya meskipun libur aku juga nyaman. Kalau tidurnya itu mau agak moloran gitu juga nyaman karena di sini itu orangnya pengertian semua. Ini tempat tidur aku dan di sini banyak bonekanya ya. Itu banyak bonekanya. Itu sebenarnya itu bonekanya si bocil ya teman-teman. Tapi si bocil nggak mau, ya udah aku taruh di tempat tidur aku. Meskipun sempit ini, tapi ini muat kok aku sama si bocil. Kadang si bocil udah besar, udah 7 tahun ini juga masih tidur sama aku ya kadang. Ya pokoknya yang kalau si bocil udah besar tidur sama aku itu yang di pinggiran ini aku kasih kursi ya, aku kasih kursi buat kaki aku gitu ya. Ya di sini karena fatnya kecil ya, kalau tidur itu ada yang di ruang tamu, ada yang memiliki kamar, pokoknya tergantung, semua majikan itu berbeda-beda. Majikan di Hong Kong itu keinginannya beda-beda terhadap CC-nya ya teman-teman. Ada yang menginginkan majikannya itu CC-nya itu perfect, yaitu badannya kurus, cantik, masih muda gitu. Dan ada pula majikan yang menginginkan CC-nya itu nggak terlalu make up, terus kalau pakai baju itu yang biasa, terus CC-nya itu biasa gitu maunya. Pokoknya majikan itu berbeda-beda. Ini contohnya majikan aku itu ya kan disuruh nyariin ganti aku gitu ya. Dia maunya itu anaknya masih muda, kurus, tidak gemuk, pokoknya ya pas-pasan gitu ya. Terus cantik, pokoknya masih muda, cantik, kurus, pokoknya maunya itu yang perfect. Kan semua majikan berbeda-beda, dan sedangkan majikan temanku itu yang dimau itu juga CC-nya itu yang biasa. Kalau liburan itu ya kalau make up gitu ya agak gimana, kurang suka gitu. Pokoknya maunya sehari-hari itu juga biasa, nggak terlalu make up atau gimana. Pokoknya itu beda-beda. Kalau sedangkan majikan aku itu suka banget kalau melihat CC-nya itu make up terus pakai baju bagus itu. Kalau diajak keluar sama majikan itu malah kalau bisa disuruh make up. Kalau aku ya kalau diajak keluar suruh make up ya, ntar mereka kalau menungguin aku ya kelamaan. Kalau padahal ya kalau aku biasa cantik ya enggak, pokoknya ya biasa gitu. Tapi majikan aku juga mau ya, tapi kalau beliau bilang minta ganti aku itu yang cantik gitu ya, yang kurus gitu. Kan semua majikan itu beda-beda ya teman-teman. Pokoknya itu nggak boleh disamakan ya semua majikan. Jadi bagi yang cantik ya alhamdulillah majikan Hongkong juga ada yang mau. Terus bagi yang jelek, yang gemuk itu ya alhamdulillah majikan Hongkong juga ada yang mau kok. Pokoknya semua majikan itu berbeda-beda ya teman-teman. Terus kalau pernah juga yang ada yang tanya, bagi kalian yang tanya kalau nggak bisa bahasa gimana, takut aku pergi ke luar negeri gitu, takut pergi ke Hong Kong gitu, juga ada ya yang DM gitu. Kalian nggak usah takut teman-teman, ini juga contohnya aku dulu nyampe Hong Kong itu juga nggak bisa bahasa teman. Pokoknya itu aku menggunakan bahasa isyarat, adanya makan gitu ya bahasa isyarat gitu ya. Pokoknya itu sebenarnya kita harus bisa bahasa dasar-dasarnya aja sudah nggak apa-apa. Yang penting kalau nggak bisa ntar pakai isyarat, apa suruh ngambilin sisir ya begini, suruh ngambilin pel-pelan buat pel-pel, buat lantai, pokoknya itu pasti ada bahasa isyarat. Jadi kalian yang belum lancar bahasanya ataupun belum bisa bahasanya nggak usah takut, yang penting kalian ada bekal sedikit-sedikit. Kan nggak mungkin kalau di PT itu nggak dikasih tahu bahasa dasarnya, makan, terus pergi, minum, itu kan nggak mungkin. Kalian udah bisa bahasa dasarnya itu nggak apa-apa, kalian pergi ke luar negeri, entar di sini sambil berjalannya waktu
waktu, kalian sering mendengar bahasa Kantonis, kalian sering bercakap sehari-hari dengan majikan, dengan anak majikan, itu kalian akan bisa sendiri. Terus pertanyaan, berapa lama kira-kira bisanya? Itu tergantung kemampuan kita masing-masing, tergantung otak kita masing-masing, kan kemampuan orang itu berbeda-beda ya. Ada yang 3 bulan udah bisa, bahkan ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun baru bisa, baru lancar gitu juga ada. Pokoknya yang terpenting kita ada niat, ada kemauan, ada usaha, itu udah bagus teman-teman. Pokoknya kalian kalau bisa ingin pergi ke luar negeri itu siapkan mental dan jangan takut resikonya apa-apa. Kalau kalian udah siap pergi ke luar negeri, kalian pasti akan siap dengan resiko-resikonya, karena pergi ke luar negeri itu pasti banyak resikonya teman-teman. Kalian harus siap resiko itu ya. Kalau kalian masih tanggung-tanggung, masih mikirin, masih belum siap dengan resikonya, aku sarankan jangan pergi ke luar negeri, karena di luar negeri itu keras teman-teman, benar-benar keras. Kita harus bisa semuanya, dan itu semua itu ada resikonya. Resikonya itu banyak. Kalau nggak bisa bahasa, resikonya kita kalau disuruh akan kesulitan, itu pasti ada resikonya semuanya. Dan kalian kalau kalian siap dengan resiko itu, pasti kalian nggak akan takut. Kalian pasti akan berpikir, oh apapun resikonya aku udah siap. Karena aku dulu juga begitu teman-teman, ingin pergi ke luar negeri itu aku juga takut ntar gimana, aku kan bahasa juga nggak bisa, terus ntar gimana pokoknya tuh aku mikirnya tuh yang enggak ntar bercakap dengan majikan gimana. Terus aku persiapkan mental aku dengan baik-baik. Pokoknya ntar kalau aku berniat ke luar negeri ya resiko apapun aku harus tanggung, aku harus bisa resikonya. Pokoknya aku harus terima ntar apa resikonya itu, aku udah harus siap gitu. Dan akhirnya aku pergi ke luar negeri, dan sampai di rumah majikan aku nggak bisa bahasa ya, akhirnya menggunakan bahasa isyarat. Dan ada juga majikan yang mengajarin cecenya itu sabar, dan ada juga yang nggak sabar ya. Kalau aku dulu itu majikan aku pas nasib aku itu kurang baik ya. Pertama kesini nggak bisa bahasa, 1 bulan di rumah majikan di interminate, tapi aku nggak mau menyerah, karena aku udah apapun resikonya aku udah siap. Terus aku di interminate, aku cari majikan lagi, aku menunggu visa. Tapi kalau dulu itu masih bisa menunggu di Makau ya, aku menunggu di Makau kalau nggak salah 3 minggu itu. Tapi aku juga ambil hikmahnya, aku sambil menunggu di Makau juga sambil bisa jalan-jalan di Makau. Pokoknya semua itu ada resikonya teman-teman. Tapi kalau kalian bernasib baik, meskipun kalian nggak bisa bahasa, majikan akan sabar mengajarinya. Maksudnya aku majikan sabar gitu ya, kalian juga nggak akan diinterminate. Pokoknya tinggal kalian menyikapinya ya teman-teman. Kalaupun kalian diinterminate, kalian sabar enggak, kalian bisa menerima resiko itu enggak, karena semua itu ada resikonya. Dan bekerja di luar negeri itu banyak keluh kesahnya ya, banyak suka dan dukanya. Kalian harus siap dengan semua itu ya teman-teman. Ya udah, sharing aku sampai di sini. Oke, see you next video. Bye bye.